Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang duduk di sebelahmu di pelaminan. Jadi ini ciri-ciri watak sifat orang yang akan bersamamu di pelaminan. Jadi perlu diingat ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke? Kalau kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Jadi aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi gimana caranya? Just fokus sama energi kamu. Jadi fokus sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Visualisasikan diri kamu kayak ngobrol sama diri sendiri. Terus sebutkan pertanyaannya dalam hati. Siapa yang akan duduk di sebelahmu di pelaminan? Jadi tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Relax, enjoy the video, nonton dari awal sampai akhir untuk mendapatkan atau claiming energinya. Jadi, kalau kalian butuh waktu lagi untuk meditasi atau butuh waktu untuk bisa lebih tenang, bisa pause videonya. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu, dan ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi mau kamu 1 tahun setelah aku post, berarti teraplikasikannya momen itu, momen sekarang. Oke? So, aku langsung lihat aja energinya. Siapa yang bakalan duduk di sebelahmu di pelaminan? There's great guidance, like one power, like nothing else. Summon some ghosts so I can speak the truth. Show me about the person I'm meant to be with. My soul tribe, the one that watching this video. Siapa yang akan duduk di sebelahmu di pelaminan? Ada going forward, ada action, ada success, sama ada opportunity. Orang yang sangat ambisius di pekerjaan atau di karir, kalau aku lihat dia juga sosok orang yang punya fire energy. Kamu bisa dealing sama Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Pisces, Scorpio, Cancer. Dia tuh orangnya bukan tipe orang yang suka ngumbar-ngumbar masa lalu. Dia gak suka ngebahas mantan. Dia gak bakalan nanya tentang mantan kamu siapa, orangnya kayak gimana. Karena kalau dari going forward, dia itu menikmati present. Dia itu menikmati keberadaan saat ini, dan dia fokus untuk meniti masa depan. Jadi orangnya cukup bisa dibilang visionary, atau bisa dibilang seperti orang yang memang punya ambisi untuk memiliki masa depan yang sukses, terutama di keluarga. Dari energi the action, dia bukan tipe orang yang mageran, dalam arti dia itu pasti punya effort, dia punya usaha. Kalau ngomongin soal usaha itu lebih seperti untuk menunjukkan hatinya seperti apa, perasaannya kayak gimana, tanggung jawabnya kayak gimana, kesetiaannya seperti apa. Contoh gini ya, kan ada orang yang ngomong, aduh aku pengen serius gitu, aku pengen serius, tapi cuma omongan doang. Dia tuh tipenya gini, aku pengen serius, dia nunjukin itu. Aku ingin bersama kamu, kamu akan benar-benar ditunjukkan. Dan dia tipe orang yang memberikan bukti gitu. Kalau dari energi sukses, dia berada di dalam lingkungan yang cukup positif untuk ngedorong dia bisa lebih sukses. Dia punya teman-teman yang mungkin bisa dibilang kayak circle-nya dia tuh orang-orang yang sukses juga. Bukan artinya dia milih-milih teman, tapi memang dia lahir dari keluarga yang punya koneksi yang bagus. Dari energi the success di sini, pertama ada keunikan dengan cara dia untuk bekerja ya. Jadi karirnya cukup unik, atau dia menjalani atau merealisasikan mimpi dia dengan cara yang unik gitu.
Kalau aku lihat di sini ada opportunity. Kadang-kadang kita tuh ngelihat orang hanya dari luarnya aja. Cuman ini diminta untuk lihat lebih dalam lagi karena kamu bakalan ngelihat contoh ya, kamu hanya ngelihat orang yang biasa. Tapi ternyata dia luar biasa. Dia tipenya tuh bukan yang mengumbar-ngumbar atau showing off atau suka pamer tentang apa yang dia punya. Aku bakalan lihat lagi dari tarot card. There's great guy in the power like nothing else says. Show me about this person. Tell me more about who is this person. Yang duduk di sebelah dirimu di pelaminan. Ada the lovers. Ada the nine of swords. The king of cups sama the devil. Dia dianggap sebagai sosok orang yang tegas dan agak galak di pekerjaan, tapi kalau ngomongin soal percintaan, dia orang yang sangat care, pengertian, jujur, tulus. Kamu bisa berhubungan sama energi Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, atau Gemini. Jadi, kamu sama dia tuh seperti cerminan, tapi dia memahami kamu dari luar dan dalam. Kamu juga seperti itu, walaupun ada perbedaan secara physically atau segi materi, tapi ada di dalam kayak jiwa kamu sama di jiwanya dia menginginkan hal yang sama. Jadi aku ngelihat ini kayak konsep partnership atau konsep kerjasama antara dua orang yang beda tapi saling menguntungkan satu sama lain karena bisa menutupi kekurangan masing-masing, bisa mendorong kelebihan masing-masing. Jadi dia sangat support tentang kesukaan kamu, hobi kamu mau ngapain aja dia support, dan kamu pun seperti itu. Energi the lovers, kalau dilihat kan kayak ketemu di tengah ya. Ini kalau kamu lihat bentuknya sama, ketemu di tengah, ini jalannya satu gitu, ujungnya juga satu. Jadi keinginan kalian berdua sama, ada ketertarikan yang luar biasa. Ini dari chemistry, dari fisik, dari cara kalian memandang. Jadi saat bertemu itu benar-benar okay, I know nih, aku tahu nih. Jadi ada rasa tahu atau rasa yakin yang luar biasa. Dia yakin kamu bisa, dia yakin sama diri kamu, dan kamu pun seperti itu. Dan di sini bonusnya adalah fisiknya dia sangat menarik. Dia orang yang pintar banget untuk styling, orang yang pintar untuk membawa dirinya atau berdandan sesuai sama di mana dia berada dan kemana dia pergi. Dari The Lovers, ini menunjukkan juga choices dan opsi. Bisa kamu yang punya opsi atau dia yang punya opsi. Dari energi The Nine of Swords ada kekurangan. Kekurangannya nih, dia adalah orang yang punya anxiety, punya kecemasan berlebih dan overthinking. Dari The Nine of Swords itu datangnya bisa dari trauma, bisa dari kegagalan yang kemarin. Dari energi King of Cups, ini orang yang benar-benar bisa melindungi orang yang dia sayangin. Jadi melindunginya tuh bukan dari fisik saja ya. Lebih seperti gini loh, dia tidak akan mensabotase sebuah hubungan yang memang dia pengen bangun atau menyakiti orang yang dia sayangi. Dari energi The Devil, ini ngomongin soal susah untuk bisa dimengerti cara dia melakukan sesuatu. Jadi yang tadi aku bilang, kalau ngomongin soal kesuksesan, dia tuh tipe orang yang caranya atau jalan kerjanya tuh unik. Jadi agak sulit untuk bisa dipahamin. Orangnya tuh sangat sedektif, jadi dia tuh suka menggoda. Dia juga suka butuh waktu yang cukup banyak ya untuk bisa memahami pola pikirnya dia yang sometimes yang dia lakuin itu menggoda dan agak nakal, tapi
bagi dia itu adalah cara dia untuk membumbui sebuah hubungan. So aku bakal lihat lagi dari oracle card. Who is this person yang akan duduk di sebelahmu di pelaminan? Ada love, cintanya tulus banget kalau aku lihat, dan kamu akan ngerasain itu dan kamu tidak akan ada di kebingungan. Dia tuh bagaikan anugerah yang hadir dalam hidup kamu. Kamu pun tidak menduga orang ini akan hadir. Jadi ada energi melindungi atau ada energi protektif yang cukup kerasa. Kamu akan ngerasa dia itu ada di hidup kamu bukan cuma karena pengen jadi pasangan gitu, enggak, tapi kamu akan ngerasa kalau dia sangat melindungi, mau kamu maskulin atau feminine. Time, ini ada divine timing yang bekerja di hubungan kamu. Jadi sebenarnya kalau di sini ngomongin soal kesabaran, butuh proses, butuh waktu. Kamu harus berproses, dia pun harus berproses. Momennya saat ini dia sedang istilahnya meniti karir, sedang mempersiapkan dirinya. Jadi konsep mempersiapkan, contoh kayak make up lah. Kamu selesai mandi, make upan, itu kan nggak instan. Kalau memang pengen terlihat apik, terlihat rapih, kan kita butuh waktu gitu untuk milih baju, untuk segala macam, untuk mempersiapkan diri. Sama dari luar dan dalam, mempersiapkan diri juga butuh waktu. Dan di sini ada kalau aku lihat during ada di bulan ke-9 atau di bulan ke-8 atau 9, ada pesan-pesan yang bakalan kamu terima tentang si jodohmu. Ada falling. Dia adalah tipe orang yang kalau jatuh cinta itu jatuh banget, dan dia itu bukan tipe orang yang takut untuk jatuh cinta, berani. Oke, di sini kamu berhubungan sama sosok orang yang terbiasa hidup di kalangan atau di keluarga yang entrepreneurship, pengusaha, pekerja keras. Dia orang yang bisa dibilang bakalan memacu diri kamu untuk bisa melawan ketakutan kamu sendiri gitu. Jadi di dalam diri kita kan kadang-kadang ada sisi tergelap nih. Nah, untuk bisa menghadapi sendiri kadang-kadang kita juga akan takut gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya kamu pas ketemu sama dia mampu untuk bisa istilahnya seperti memberikan senjata untuk diri kamu untuk melawan ketakutan sendiri. Insecurity itu bakalan menjadi isu-isu saat ketemu, bakalan menjadi pelajaran. Jadi insecurity atau rasa kurangnya kita itu akan menjadi sebuah topik untuk bisa diselesaikan sama kalian berdua. So aku bakalan lihat lagi. Dari sini kita dari Lenormand. Siapa yang akan duduk di sebelahmu di pelaminan? Aku dari tadi lihat jam. Untuk kalian yang merasa harus dikejar-kejar sama waktu, slow down for a moment. Kalau kamu buru-buru ngambil keputusan, tiap hari kan kita pasti ngambil keputusan. Tiap hari kita kan pasti bertindak. Kalau kamu terburu-buru, di situ kamu nggak akan benar-benar memahami dan menikmati prosesnya untuk berkembang menjadi menjadi sosok orang yang kuat atau menjadi sosok orang yang siap itu seperti apa. Okay? So, tell me more about this person. Siapa yang duduk di sebelahmu di pelaminan? Oke, di sini ada the Queen of Hearts. Nomor 23. Ada the Road. Ini ada hubungan keluarga untuk kalian yang punya isu-isu di keluarga. Sarannya diselesaikan dulu. Cuman kalau aku lihat kamu berhubungan sama sosok orang yang memang deket banget sama keluarga. Keluarga itu kayak nomor 1. Jadi sudah pasti ada bukan intervensi ya, lebih seperti ada pengaruh keluarga dalam memilih pasangan.
Pengaruhnya itu bukan karena dihasut, ini lebih seperti terinspirasi. Dia melihat keluarganya atau bapak ibunya atau kakek neneknya seperti apa, dia menginginkan hal yang seperti itu. Kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang tulus-tulusnya tapi kadang-kadang terlihat naif gitu. Yang dilakukan dia tuh kadang-kadang bikin kamu ngerasa, kok dia bisa baik banget ya gitu, kok dia bisa sebaik itu. Walaupun di sini memang ada positif dan negatifnya. Negatifnya adalah too sensitive. Jadi kita tidak pernah tahu, mungkin kamu nggak berniat untuk menyakiti atau ada sebuah keadaan yang tidak terlihat sebenarnya kejam gitu, tapi karena dia terlalu sensitif, dia itu bakalan bisa terhanyut. Gimana caranya aku bisa menyelesaikan ini gitu. Padahal kadang-kadang kita kan tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh di keluarganya dia, contoh ada keluarganya dia yang berantem, dia sangat sensitif, jadi dia merasa itu tanggung jawabnya dia gitu. um, Kebanyakan dari kalian ketemu sama orang yang super rich, jadi dari keluarga yang super rich, punya kekayaan, punya materi yang bagus, dan materi yang bagus bukan hanya dari generasi dia, tapi dari generasi sebelum-sebelumnya. Jadi kakek buyutnya sudah memiliki kenyamanan finansial, jadi dia tinggal meneruskan saja. Ibaratkan ya, dia itu adalah sosok orang yang sudah punya kenyamanan finansial bahkan sebelum orang tuanya itu mengandung dia. Jadi udah disiapin sama kakek neneknya, sama orang tuanya ini, sampai dia kuliah, sampai dia kerja itu udah disiapin. Dan dia pun seperti itu. Sebelum bahkan dia punya pasangan, dia udah mikirin nanti anaknya kuliahnya gimana ya, gitu, kemana. Sudah ditabung tabungannya, sudah dipikirin soal aset-aset di masa depan. Ada Anchor di sini, dia orang yang pintar berbisnis. Kalau aku lihat di sini kamu sama dia bisa jadi partner bisnis yang baik. Jadi karena di sini ada the lovers yang tadi aku bilang, konsep partnership, konsep kerja sama yang luar biasa. Dia itu memilih kamu atau dia bersama-sama kamu itu bukan hanya karena cinta-cinta gitu, aku jatuh cinta, tapi dia sangat menghargai pendapat kamu. Jadi apapun yang dia lakukan ya nantinya saat kamu menikah sama dia tuh bakalan nanya saran ke kamu, ini nanti gimana ya. Walaupun kamu tidak ahli di bisnisnya dia tetap mau input kamu. Jadi sangat menghargai pasangan. Kalau secara visual aku tuh kayak gini, kayak ada kapal yang hadir di pulaumu. Contohnya kamu punya pulau, ada kapal yang hadir, dan kapal itu kayak punya jangkar yang cukup gede banget ya. Jadi kapalnya dia gak akan kemana-mana. Jadi ini dia bakalan bisa make sure dia tuh gak akan kemana-mana, dia gak akan macam-macam. Kemanapun dia pergi, dia pasti bakal ngajak kamu. Yang aku lihat tuh dia adalah tipe orang yang suka berpetualang keluar sana. Contoh untuk kulineran, contoh untuk berbisnis, apapun itu ya. Dia suka jalan-jalan, tapi dia akan tetap ngajak kamu kemanapun dia pergi. Jadi kalau aku lihat memang ada keterikatan ke kamu yang cukup besar, agak seperti terlihat kayak clingy atau melekat banget, tapi karena memang tadi opini kamu itu sangat berharga untuk dirinya. Jadi tindakan-tindakan yang dia lakukan bukan berarti dia bergantung sama diri kamu, tapi itu cara dia untuk menghargai pasangannya. Naifnya itu kadang-kadang juga konsepnya gini, karena dia terbiasa ya mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Soal duniawi juga nikmat banget, soal materi juga nikmat banget, dan keluarganya pun mencontoh keharmonisan. Jadi dia tuh agak kaget kalau misalnya ada berantem di hubungan yang benar-benar datangnya dari situasi yang toxic. Dan itu yang ngebuat kamu sama dia itu kayak perfect match, atau orang-orang yang bisa dibilang klop gitu, karena kamu pernah mengalami fase tersebut dan kamu bisa mengajarkan dia untuk bisa keluar dari situasi toksik seperti apa. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Siapa yang duduk di sebelahmu di pelaminan?
Kalau dari segi style, aku ngeliat memang dia kelihatan orang yang cara berpakaiannya klasik, cara berpakaiannya unik, tapi um, ya dia harus fabric yang mahal, harus bahan yang bagus gitu. Dia picky soal hal-hal yang dipakai di tubuhnya. Mungkin kelihatan kayak barang-barang branded tapi nggak ada label yang gede gitu loh. Jadi cukup konsepnya kayak quiet luxury. So tell me more about this person. Ada Let Me Hold You Tight. Dia punya love language untuk physical touch. Kalau aku lihat di sini juga yang tadi aku bilang, dia tuh emang agak clingy. Jadi dia selalu pengen pegang tangan kamu, atau pokoknya kemanapun pergi kalian harus berpegangan tangan. Di sini ada tan, kulitnya itu menggelap karena memang dia sering aktivitas di luar. Dia punya banyak aktivitas di luar. Cuman kalau aku lihat dia lahir kulitnya tuh nggak terlalu gelap ya. Kulitnya nggak terlalu gelap. Soft skin, kulitnya halus. Silly, orangnya lucu. Dia juga punya humor yang bagus. Hair, kamu bakalan ngeh atau notice banget tentang rambutnya dia yang indah. Sopan santun itu ada banget. Bertutur kata yang sopan. Kadang-kadang kata-katanya dia juga baku. Kalau aku lihat dia orang yang bisa menghargai adat istiadat orang lain. Pedoman hidup atau norma-norma yang dia pegang itu kayak memang orang zaman dulu gitu loh. Jadi sopan dan santun. Build, badannya itu dia saking rajin olahraga itu membentuk badannya dia. Cuman kalau aku lihat ini datangnya juga bukan karena baru-baru ini, karena memang dari dulu dia punya aktivitas olahraga tertentu yang akhirnya nge-shape atau ngebentuk badannya. Dari kecil dia suka olahraga. Small so good, wanginya enak banget. Hard love, agak sulit untuk bisa memahami konsep cintanya dia. Karena yang tadi aku bilang, kalau kamu mau tahu pola pikirnya dia, apa yang dia pikirin, itu agak sulit. Seksual, orangnya seksi, agak nakal, tanda kutip. Social circle, datangnya dari lingkungan sosial. Cold, dia bakalan kelihatan kayak orang yang dingin. Tegas, galak, ada sisi misteriusnya juga. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Ini love message for you. Just spread guide and telepon power goddesses. Message for you. Ini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Ini adalah belahan jiwamu. Dia bakalan ngebantu kamu untuk bisa memahami cinta sejati seperti apa, dan sebaliknya juga seperti itu. Children, your love life is being influenced by children. Ini ada konsep yang menyembuhkan inner child satu sama lain. Yang inner child kamu butuhkan bisa dia berikan, dan sebaliknya juga seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, hubungan kalian awal-awal ya, sebelum kalian ke pelaminan, itu kayak pasangan ABG gitu, kayak pacaran yang bener-bener sometimes it's kayak cheesy atau agak klise ya, pacarannya kayak nonton, kayak ngedate ala-ala ABG, tapi itu yang ternyata dirimu butuhkan atau dia butuhkan. So aku bakalan lihat lagi ke outcome of the situation. There's great guide and telepon power like that. Yes. Tell me about the outcome of the situation. Temperance, healing, ada excitement, lalu ada Ace of Wands. Dalam waktu dekat ada pelajaran untuk kamu menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan di sini kalau aku lihat, saat kamu bertemu sama dia, ada progress
yang sudah kamu selesaikan, yaitu progres untuk menyembuhkan hati yang luka. Jadi untuk kalian yang punya luka di hati atau perasaan-perasaan yang pernah dilukai, kamu harus sembuhkan sendiri di sini. Di sini ada healing moment. Dari Three of Pentacles ini ada hubungan yang kalau aku lihat beberapa dari kalian itu kayak dicomblangin sama teman kamu, atau bahkan memang ada perantara dari orang lain. Jadi saran dari aku adalah banyakin teman, perluas jaringan pertemanan, koneksi harus dibanyakin. Dari energi Three of Pentacles sendiri, kedepannya ini seperti kayak membangun. Jadi konsepnya adalah kamu membangun fondasi. Dia sedang membangun fondasi, kamu sedang membangun fondasi. Saat dua orang ini ketemu, fondasinya udah sama-sama kuat. Dari Ace of Wands, sebenarnya di beginning ada awal mula baru dalam waktu dekat, dan ini datangnya cukup cepat. I'm so excited. Jadi kalau energi Ace of Wands itu dia bukan energi yang lelet, gak kayak Pentacle. Jadi Wands ini nunjukin ada chemistry yang akan muncul, atau ada gejolak-gejolak cinta yang bikin kamu happy, dan ini datangnya dalam waktu yang cukup dekat. Aku bakal ngasih saran lagi. Ini untuk dirimu menghadapi situasi cinta ke depan ya. Message for you in the near future. Ada Emperor untuk kalian yang feminine. Fokus sama pekerjaan, fokus sama karir, fokus sama finansial, fokus sama ambisi. Kamu punya mimpi, raih mimpi kamu sendiri dulu. Banyak ya di sini ada yang mau makeover. Kalau aku lihat kayak mau bertransformasi, bisa dari fisik. Contoh yang kalian ngerasa kurang olahraga, kamu pengen olahraga, go ahead. Karena ini ngomongin soal luar, stamina lagi bagus-bagusnya. Karir kedudukannya juga bagus-bagusnya. Fokus sama yang tadi aku bilang. Untuk kalian yang maskulin, fokus sama membangun kesejahteraan finansial dirimu. Kamu punya power, kamu punya kekuasaan, kamu punya kekuatan di dalam diri. Coba ditunjukkan dan diaplikasikan. Kalau aku lihat di sini untuk kalian, ini validasi ya. Untuk kalian yang bangun bisnis, coba bangun bisnis. Atau bisa dibilang bikin planning dari sekarang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan ini secara pick a card, tinggal komen di bawah. Kalau banyak yang pengen, aku bakalan buat secara pick a card. Siapa yang bakalan duduk di sebelahmu nih pelaminan. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan ini secara personal menggunakan energi kamu sendiri, ada linknya di bawah, nomornya di bawah.